Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini ialah himpunan semesta yang tidak tepat untuk himpunan 2, 3, 5, 7 adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari himpunan semesta yang tidak tepat untuk himpunan ini gitu ya. Nah, di mana maksud dari himpunan semesta ini itu adalah nama himpunannya. Nama himpunannya. Jadi, di sini nanti kita akan mencari nama himpunan yang cocok ke anggota himpunan ini, gitu. Nah, cuman di sini yang disuruh itu adalah himpunan semesta yang tidak tepat. Berarti nanti kita akan mencari nama himpunan yang salah dari opsi yang ini, gitu. Nah, gitu ya. Jadinya karena di sini itu kita disuruh untuk mencari nama himpunannya, berarti kita akan uji satu-satu dulu dari opsi A sampai opsi D supaya kita bisa dapatkan himpunan semesta yang nggak tepat gitu ya. Oke, karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya. Dimana sebelum kita mencari satu-satu gitu ya, maksud dari ini semua, kita harus tahu dulu gitu ya definisi dari setiap opsi ini gitu supaya kita bisa tahu anggota-anggotanya dan kita bisa bandingkan ke himpunan ini gitu ya, yang mana yang salah gitu namanya gitu ya. Nah, dimana kalau kita lanjut ke sini, kita mulai dari opsi A gitu ya. Nah, yaitu himpunan bilangan asli. Nah, berarti kita harus tahu dulu definisi dari bilangan asli ini gitu. Dimana bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif. Jadi, bilangan bulat positif itu kalian udah tahu gitu ya, udah pasti tahu. Kalau bilangan positif itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dimana, oh ya ini sampai seterusnya gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Nah, dimana notasi dari bilangan asli ini adalah N gitu ya. Jadi N-nya itu seperti ini. Jadi dari notasi ini, kalau misalkan ada angka N seperti ini, berarti ini tuh adalah bilangan asli gitu ya. Jadi kalau misalkan ada nanti himpunan X gitu ya, dimana X sekian-sekian dengan X itu anggota dari bilangan asli. Nah, jadi X ini itu semuanya bilangannya itu anggotanya bilangan asli. Nah, dimana bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Karena kan ini tuh merupakan bilangan bulat positif gitu ya. Jadi angka 0 itu nggak masuk ke dalam bilangan bulat positif. Kalau misalkan di sini ada angka 0, berarti ini tuh disebut dengan bilangan caca gitu ya. Dan ini tuh udah disebutkan atau udah aku jelaskan di soal nomor 1 gitu. Oke. Di sini kita udah tahu gitu ya bilangan aslinya seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut ke bilangan prima. Nah, di mana dari definisi bilangan prima ini kita harus tahu kalau bilangan prima itu ialah bilangan asli lebih dari 1 yang hanya atau tepat memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Jadi, biar lebih gampang gitu ya, kita coba notasikan bilangan prima ini itu adalah P. Gitu ya. Jadi, P di sini kita ambil dari inisial prima di sini atau huruf awal dari prima, yaitu P, gitu ya. Nah, di mana kalau kita lihat bilangan asli lebih dari 1 yang hanya atau tepat memiliki 2 faktor. Nah, kita ke sini dulu. Bilangan asli lebih dari 1. Nah, kalian udah tahu gitu ya bilangan asli itu seperti apa. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya gitu ya. Yang penting bilangan bulat positif. Nah, di sini bilangan asli lebih dari 1. Nah, berarti kan ini tuh N-nya lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari 1 berarti N-nya itu nggak masuk ke angka 1. Gitu ya. Jadi, ini tuh dimulai dari angka 2. Gitu ya. Dimana bilangan prima tadi itu hanya atau tepat memiliki 2 faktor,
yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Nah, di sini ada kata faktor. Nah, faktor itu adalah bilangan yang habis membagi bilangan lain, gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, nah di sini angka-angkanya itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, sampai seterusnya. Dan dimana kalau misalkan kita ambil satu angka, misalkan 2. Nah, 2 di sini kalau kita faktorkan, kita gunakan pound faktor gitu ya, seperti cara untuk menentukan KPK, FPB, kan kita menggunakan pound faktor gitu ya. Nah, di sini kita gunakan pound faktor. Nah, di mana ini tuh kalau kita bagi 1 gitu ya, jadinya kan 2 gitu ya. Nah, berarti faktornya itu ada 1 dan 2. Nah, di mana 1 ini berarti angkanya 1. Nah, ini memenuhi gitu ya. Nah, terus 2 ini adalah bilangan itu sendiri. Nah, inilah dia. Nah, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Itu jadi 2 ini, angka 2 ini tuh memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Gitu. Jadi 2 ini termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, terus kalau misalkan 3. Nah, 3 ini kan hanya bisa dibagi oleh 3 dan 1, yaitu 1, 3. Nah, nggak bisa lagi gitu ya dibagi dengan bilangan lagi gitu, yang menghasilkan bilangan bulat. Jadi hanya cuma ini aja gitu, 1 dan 3. Nah, di mana 1 ini angkanya 1 gitu ya, termasuk ke sini. Terus 3 itu adalah bilangan itu sendiri gitu. Jadi 3 ini termasuk ke dalam bilangan prima. Terus dilanjutkan ke 5, ke 7, ke 11, terus sampai seterusnya gitu ya. Nah, di mana seterusnya di sini adalah bilangan prima yang mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1 gitu ya. Nah, di sini dimulai dari angka 2 gitu ya. Nah, kenapa di sini itu angka 1-nya nggak ikut gitu ya? Karena kan 1 itu juga bilangan asli gitu ya. Kenapa 1 ini nggak masuk ke dalam bilangan prima gitu ya? Nah, di sini aku akan jelaskan kenapa 1 itu bukan bilangan prima. Nah, di sini kita gunakan pound faktor juga gitu ya. Jadi 1 ini kita gunakan pound faktor kan berarti ini tuh kalau kita bagi 1 tetap 1 gitu ya. Nah, di mana 1 ini bisa 1 dan bilangan itu sendiri gitu ya. Karena kan di sini kita memfaktorkan angka 1. Nah, terus yang 1 di sini itu adalah bilangan itu sendiri. Nah, karena di sini itu angkanya bisa 1 dan bilangan itu sendiri, berarti pengertiannya itu ada 2 jadinya. Gitu. Jadi bilangan itu sendiri dan 1 dan ini itu faktornya hanya 1 aja. Gitu ya. Karena kan kalau untuk mencari faktor itu kan berarti kita mencari angka yang berbeda gitu ya, yang dimana angka berbeda itu habis membagi angka itu gitu. Jadi kalau misalkan ini itu 1, nah kalau kita bagi 1 ya tetap 1 gitu. Jadi kita nggak bisa cari angka yang lain gitu yang dimana angka itu habis membagi 1. Jadi cuma 1 aja gitu. 1 angka itu aja yang habis membagi 1. Jadi kalau dia 1 aja gitu yang habis membagi angka 1, berarti 1 itu merupakan faktornya dan faktor dari angka 1 cuma 1 gitu. Jadi karena ini itu ada 2 definisinya, bisa 1 dan bilangan itu sendiri, jadinya ini tuh bisa benar bisa salah gitu ya. Nah gitu. Jadi karena jadinya di sini ada 2 definisi, jadinya salah gitu ya pastinya. Karena udah pasti salah karena di sini tuh ada benar ada salahnya gitu ya. Dan pasti ini salah gitu, bakal salah karena kalau misalkan 1 benar, terus nanti ada 1 salah, berarti ini tuh terbukti salah gitu. Jadi 1 itu bukan bilangan prima gitu ya, karena hanya memiliki 1 faktor, yaitu angka 1 itu aja gitu. Itu ya. Jadi angka 1 itu bukan merupakan bilangan prima. Nah, gitu ya. Nah, itu definisi dari bilangan prima. Sekarang kita lanjutkan ke opsi C, yaitu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini aku udah jelaskan di soal nomor 1 gitu ya. Nah, di sini aku hanya baca sekilas saja. Bahwasanya bilangan cacah itu adalah bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif. Nah, inilah dia. Dimana notasinya tadi adalah W atau whole number.
Dan anggota-anggota dari himpunan bilangan caca ini itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ke bilangan ganjil. Nah, di mana bilangan ganjil itu adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan 2. Nah, jadi kalau misalkan ini itu adalah bilangan yang nggak habis dibagi dengan 2, artinya bilangan ini itu kalau kita bagi 2, nanti hasilnya itu dalam bentuk desimal, bukan bilangan bulat lagi. Gitu. Jadi, kalau dia itu habis dibagi 2, berarti ini tuh disebut dengan bilangan genap, gitu ya. Kalau bilangannya itu habis dibagi 2. Tapi kalau bilangannya itu nggak habis dibagi 2, berarti ini tuh disebut dengan bilangan ganjil. Nah, gitu ya. Jadi, bilangan ganjil itu lawannya bilangan genap. Di mana bilangan ganjil nggak habis dibagi 2, bilangan genap habis dibagi 2. Nah, di mana di sini kita coba misalkan bilangan ganjil itu adalah huruf G besar atau G kapital gitu ya, supaya gampang gitu kita menotasikannya gitu. Nah, di mana anggota dari G ini, himpunan G adalah 1, 3, 5, 7, 9, sampai seterusnya. Di mana masing-masing dari angka ini tuh nggak habis dibagi oleh 2. Karena nanti hasilnya itu dalam bentuk desimal gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu definisi dari opsi A sampai opsi E gitu ya. Dimana kalau kita baca sekilas lagi, bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif. Notasinya adalah N, dan angka-angkanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Terus tadi bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 yang hanya atau tepat memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Nah, di sini notasinya kita simbolkan dengan P, di mana anggota-anggotanya dimulai dari 2, 3, 5, 7, sampai seterusnya. Terus untuk yang bilangan caca adalah bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif, di mana notasinya adalah W, dan anggota-anggota dari himpunan W ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Terus untuk bilangan ganjil, ini tuh disebut dengan bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan 2. Nah, di sini kita misalkan ini itu adalah himpunan G, di mana kita ambil dari inisial kata ganjil, di mana anggota-anggotanya itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, sampai seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dari keempat definisi tersebut, kita bisa ke pertanyaannya gitu ya, yaitu himpunannya tadi, 2, 3, 5, 7. Nah, di mana di sini kita akan mencari himpunan semesta atau nama dari himpunan ini gitu ya. Nah, jadi kita akan mencari himpunan yang tidak tepat atau yang salah gitu. Oke, sekarang kita akan coba untuk opsi A, di mana opsi A ini itu adalah bilangan asli, himpunan bilangan asli gitu ya. Di mana kalau kita lihat anggota-anggota dari sini, yaitu kalau kita perhatikan 2. Nah, 2 ini itu kan merupakan bilangan asli gitu karena ini tuh bilangan bulat positif gitu ya. Terus 3 ini juga termasuk ke dalam bilangan asli karena ini tuh bilangan bulat positif. 5 dan 7 juga sama karena bilangan bulat positif. Artinya untuk opsi A ini tuh memenuhi gitu, memenuhi ke dalam himpunan bilangan asli. Jadinya untuk opsi A ini tepat. Jadi kalau udah tepat di sini, berarti jawabannya bukan opsi A gitu ya. Karena kan kita mau cari himpunan yang tidak tepat atau yang salah. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke opsi yang B. Bilangan prima. Berarti memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, 2 ini termasuk ke dalam bilangan prima, karena faktornya cuma 1 dan 2. Gitu ya. Oke, di sini. Terus 3 ini termasuk ke dalam bilangan prima karena memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 3. Nggak ada lagi angka yang habis membagi 3, cuma 2 angka aja. Terus 5 juga karena dia memiliki 2 faktor, 1 dan 5. Terus 7 juga sama. Itu hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 7.
Nah, jadinya untuk opsi B ini tepat gitu. Jadi jawabannya bukan opsi B. Terus kita lanjut ke opsi C, yaitu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu kan bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif. Nah, karena tadi bilangan asli itu tadi itu bilangan bulat positif, otomatis kan ini itu tadi kan bilangan bulat positif semua. Artinya ini tuh termasuk ke dalam bilangan cacah juga. Gitu. Nah, gitu ya. Artinya termasuk ke dalam bilangan cacah. Karena kan 2 termasuk ke dalam bilangan cacah gitu ya. Yaitu terdapat ke bilangan bulat positif. Nah, terus 3 juga. 3, 5, 7 juga sama. Jadi, untuk opsi C ini tepat gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke opsi D, di mana opsi D ini adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu tadi kan adalah bilangan bulat yang nggak habis dibagi dengan 2. Artinya kalau kita bagi 2, hasilnya itu dalam bentuk desimal gitu ya, bilangan ganjilnya. Nah, jadinya kalau kita perhatikan, di sini aku coba hapus dulu. Nah, di sini ada angka 2. Nah, 2 dibagi 2 itu kan 1 gitu ya. Nah, 1 itu kan nggak dalam bentuk desimal tuh. Nah, berarti 2 itu bukan merupakan bilangan ganjil. Nah, karena habis dibagi oleh 2. Sementara kalau 357, kalau kalian bagi 2, hasilnya itu kan dalam bentuk desimal. Jadinya 357 itu bilangan ganjil, sementara 2 di sini bukan merupakan bilangan ganjil. Nah, sebelumnya aku juga udah jelaskan gitu ya. Kalau lawan dari kata bilangan ganjil ini adalah bilangan genap. Dimana kalau bilangan ganjil gak habis dibagi 2, berarti bilangan genap habis dibagi 2. Nah, berarti 2 ini itu termasuk dalam bilangan genap, bukan ke bilangan ganjil. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, yang ini, kalau kita ke opsi D, ini tuh gak memenuhi ke bilangan ganjil. Karena ada 2, di mana 2 ini habis dibagi oleh 2, dan 2 ini jadinya bilangan genap. Gitu ya. Nah, karena ini tuh gak memenuhi, berarti opsi D ini salah. Nah, terus karena kita disuruh untuk mencari himpunan yang tidak tepat gitu ya, atau himpunan semesta yang tidak tepat, berarti yang salah gitu ya. Nah, karena opsi B, A, dan C ini benar, berarti tinggal opsi D yang salah. Nah, berarti jawaban untuk soal ini berarti opsi yang D gitu. Nah, berarti jawabannya opsi D. Oke, sekarang kita ke opsinya. Dimana jawaban yang tepat itu ada di opsi yang D, gitu. Oke, berarti jawabannya opsi D.